Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan pada sebab yang kedua. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh terkait dengan teorema-teorema limit pada kekonvergenan barisan atau teorema-teorema terkait kekonvergenan barisan. Sebelumnya di sini diberikan suatu remark. Di sini dikatakan bahwa karena setiap ekor dari suatu barisan konvergen itu konvergennya ke titik yang sama. Jadi ekor pertama kalau misalnya konvergen ke X, maka ekor kedua, ekor kelima dan seterusnya itu semua konvergen ke X. Maka dengan konsep ini, teorema-teorema yang telah dipelajari sebelumnya mulai dari teorema 324 sampai 327 ini bisa kita perlemah. Apa maksudnya perlemah? Misalnya kita ambil teorema 324. Teorema 324 kan mengatakan kalau kita punya barisan Xn konvergen dan Xn-nya lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n elemen asli. Di sini kan kesimpulan teoremanya adalah bahwa limitnya Xn atau titik konvergennya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menggunakan konsep ekor barisan, maka kita bisa perlemah teorema ini. Jadi, yang penting kita punya teoremanya, bentuk versi lemahnya itu begini. Kita punya Xn yang ini ultimately positif, artinya dia positif mulai dari suku tertentu. Ini konvergen dan ada M bilangan asli sehingga N yang besar sama dengan M itu berlaku, Xn-nya berlaku bahwa ini untuk N yang besar sama dengan M berlaku bahwa Xm-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, maka ini juga akan disimpulkan bahwa limitnya juga pasti lebih besar sama dengan 0. Menggunakan konsep ekor barisan ini versi lemahnya. Mengapa dikatakan lemah? Karena yang biru ini lebih umum. Yang ini lebih umum dibandingkan yang kanan, yang merah. Yang kanan kan mensyaratkan Xn-nya harus semua sukunya lebih dari atau sama dengan 0. Sedangkan yang kiri tidak. Yang penting kita bisa menemukan ekor barisan yang ekornya itu positif semua, atau bukan positif semua ya, non negatif. Ini yang disampingkan non negatif. Seperti itu maksudnya perlemah. Nah, hal serupa bisa dilakukan di teorema 325 sampai 327. Baik, setelah itu kita coba lihat contoh yang ada di 328 ini. Contoh pertama. Barisan N katanya adalah barisan divergen. Maksudnya barisan N adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Saya kira dari kecenderungan barisannya bisa dilihat bahwa tidak memiliki titik kecenderungan. Artinya nilainya akan berubah terus-menerus dan tidak punya arah yang cenderung ke suatu nilai. Bahkan nilainya semakin besar. Maka kalau kita perhatikan, barisan ini tentunya secara kasarnya itu tidak terbatas. Kita tidak mampu menemukan bilangan asli yang bisa membatasi anggota dari setiap barisan ini. Akibatnya barisannya tidak terbatas. Menggunakan teorema sebelumnya bahwa kalau dia konvergen maka dia terbatas, maka kita ambil kontraposisinya. Berarti kalau dia tidak konvergen maka dia tidak terbalik ya. Kalau dia tidak terbatas maka dia tidak konvergen, maka kesimpulannya ini divergen. Detailnya seperti ini. Penjelasan ini agak detailnya mungkin. Teorema 322 kita gunakan. Teorema keterbatasan barisan konvergen. Kita punya barisan X sama dengan N, andaikan dia konvergen. Kalau dia konvergen maka dia terbatas, atau ada bilangan asli M positif 0 sehingga mutlak N kurang dari M. Namun hal ini bertentangan dengan si Archimedean. Karena Archimedean mengatakan berapapun bilangan real yang kita punya, termasuk N di sini, itu selalu bisa kita termasuk M di sini, M yang ini, selalu kita bisa temukan bilangan asli yang lebih daripada dia. Berarti selalu ada bilangan asli N yang lebih dari si M. Nah, ini kontradiksi di sini. Maka tidak mungkin terjadi. Artinya kalau seperti itu berarti barisan N haruslah divergen. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Barisan min 1 pangkat N. Bentuknya itu adalah min 1, 1, min 1, 1, min 1, dan seterusnya. Bagaimana cara melihatnya bahwa dia divergen? Maka kita lihat terlebih dahulu. Kita tentu tidak bisa menggunakan konsep teorema 322. Mengapa? Karena barisan ini terbatas. Dibatasi oleh 1. Tapi barisan ini tidak konvergen. Makanya di teoremanya hanya mengatakan kalau dia konvergen maka tidak terbatas. Maka terbatas.
bukan menggunakan biimplikasi, karena memang kita bisa menemukan barisan yang divergen atau dia tetap terbatas. Nah, coba kita lihat barisan ini. Nah, kita pilih n-nya sama dengan 1, tentu barisannya menjadi terbatas, tapi tidak bisa menggunakan teorema 322 karena ini syarat perlunya yang ada, padahal kita butuh syarat cukupnya kalau mau menggunakan teorema 322. Kemudian kita asumsikan dia konvergen ke A. Misalkan epsilon sama dengan 1, maka karena dia konvergen berlaku ini, karena dia konvergen. Selanjutnya, ternyata kalau kita pilih suku ganjilnya, n-nya ganjil, berarti yang ini kan. Kita punya xn-nya min 1, berarti min 1 kurang A. Nah, ini tentu nilainya min 1 kurang A. Nilainya nanti katanya harus kurang dari 1. Berarti kita punya nanti min 2 kurang dari A kurang dari 0. Ini menggunakan nilai mutlak ya. Selanjutnya, kalau n-nya genap, kita punya nilai A-nya itu antara 0 sampai 2. Sehingga A ini tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Karena yang pertama dia bilang A-nya antara 0 dengan min 2. Yang kedua dia bilang antara 0 dengan 2. Berarti A ini tidak mungkin ada. Atau terjadi kontradiksi. Maka disimpulkan bahwa pengandaian min 1 pangkat n konvergen itu salah. Berarti haruslah dia divergen. Kemudian contoh yang ketiga. Barisan 2n tambah 1 per n itu katanya konvergen kedua. Kita akan menggunakan sifat aljabar untuk melihat buktinya. Pertama kita lihat x-nya kita anggap barisan konstan 2, kemudian y-nya kita anggap barisan 1 per n. Barisan 1 per n. Maka kita bisa menuliskan ini penjumlahan antara 2 dengan 1 per n. 2 tambah 1 per n itu kan barisan x tambah y ya. Ini sama dengan 2 tambah 1 per n. Itu jadinya adalah 2n tambah 1 per n. Nah, ini mirip dengan yang ini. Tinggal kita lihat, 2 ini kan konvergen. 1 per n juga konvergen ke 0. 2-nya konvergen ke 2, berarti penjumlahan ini harus konvergen ke 2 menurut sifat aljabar. Ini diperoleh. Contoh yang keempat. 2n tambah 1 per n tambah 5 per 2. Sama dengan 2 konvergennya. Bagaimana caranya? Tentu kalau kita ambil 2n tambah 1 dan n tambah 5 itu tidak konvergen. Makanya tidak boleh kita gunakan sifat itu. Tidak boleh kita gunakan sifat aljabar yang berupa pembagian itu. Tapi kita bisa menggunakan sifat penjumlahan, tapi tidak secara langsung. Caranya bagaimana? Pembilan dan penyebutnya kita bagi dengan n, atau sama saja kita kali 1. 2n tambah 1, n tambah 5 kita kalikan dengan 1. Satunya adalah 1 per n per 1 per n. Nanti diperoleh hasil ini. Kemudian kita lihat 2 tambah 1 per n pasti konvergen ke 2. Dan 1 tambah 5 per n pasti konvergen ke 5. Kenapa? Karena 1 per n ke 0, 5 per n juga ke 0. Sehingga kita punya x per y-nya nanti konvergen ke 2 per 1. Yaitu 2. Seperti ini. Saya kira cukup jelas penggunaan sifat aljabarnya. Selanjutnya contoh yang kelima. Contoh yang kelima di sini diberikan barisan 2n per n kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Sama tadi, kita tidak bisa menerapkan langsung sifat pembagiannya, tapi kita akali dengan mengalihkan 1 per n per 1 per n. Jadi kita peroleh ini. Kemudian dari sini tidak bisa lagi digunakan. Mengapa? Karena n tambah 1 per n-nya tidak konvergen. Sehingga perlu kita akali kembali. Coba kita bagi lagi dengan n. Atau kali lagi dengan 1 per n. Atau tadi sebenarnya bisa dibilang 2 per n kuadrat tambah 1 itu dikali dengan 1 per n kuadrat per 1 per n kuadrat. Akhirnya diperoleh bentuk ini. Nah, di sini sudah bisa. 2 per n-nya konvergen ke 0, 1 tambah 1 per n kuadratnya konvergen ke 1. Sehingga sudah bisa digunakan sifat aljabar. Diperoleh dia konvergen ke 0 per 1. Selanjutnya, contoh yang ke F atau ke 6. Sin n per n itu katanya konvergen ke 0. Nah, di sini kita tidak bisa mengaplikasikan secara langsung 323b. Karena barisan n-nya tidak konvergen ini. Penyebutnya tidak konvergen.
juga barisan sin n juga tidak konvergen karena berubah-ubah nilainya, sehingga tidak bisa kita gunakan secara langsung. Dari sini maka tidak memungkinkan untuk menggunakan secara langsung sifat aljabar. Akhirnya di sini diakali dengan melihat batasan dari sin n-nya. Sin n-nya itu terbatas oleh 1. Jadi kita punya sin n nilainya tidak boleh lebih dari 1 dan tidak boleh kurang dari min 1 seperti ini. Sehingga kita punya sifat seperti ini. Di sini kita akan gunakan teorema yang lain, yaitu teorema Apit. Kita tahu min super n konvergen ke 0, super n konvergen ke 0. Berarti yang di tengah ini haruslah, menurut teorema Apit, haruslah konvergen ke 0. Seperti itu. Untuk dua contoh selanjutnya bisa dicek sendiri, silahkan dipelajari.